Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Rana Piranti Kusmadewi, NPM 212201016, pada tanggal 27 September 2023 pada pukul 9 pagi di Bangsa Melati akan dilakukan tindakan pengkajian kualitas hidup pada Nona Andin. Sebelumnya saya sudah menyiapkan alat, yaitu berupa lembar instrumen pengkajian kualitas hidup, kemudian alat tulis, kemudian sudah mencuci tangan dan siap bertemu dengan pasien. Sebelumnya selamat pagi. Apa benar dengan Mbak Andin? Benar. Baik, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ananda. Di sini saya menjaga di shift pagi pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian kualitas hidup. Ini tujuannya untuk mengetahui seberapa puas hidup yang Mbak lalui ya. Kemudian ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 15 menit. Tenang saja, jika ada yang dirahasiakan saya akan rahasiakan. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, langsung saja kita menuju ke pengkajiannya. Nanti ada saya akan melontarkan beberapa pertanyaan, kemudian Mbak akan menjawabnya sesuai yang Mbak rasakan ya. Begitu nanti mungkin jawabannya yang untuk nomor 1 dan 2, yaitu Mbak bisa menjawab 1 yaitu sangat buruk, kemudian 2 yaitu buruk, kemudian 3 yaitu biasa saja, kemudian 4 yaitu baik, dan 5 yaitu sangat baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Mbak bisa menjawab 1 yaitu sangat tidak memuaskan, 2 yaitu tidak memuaskan, 3 yaitu biasa saja, 4 yaitu memuaskan, 5 yaitu sangat memuaskan. Apakah Mbak bisa mengerti? Baik, kalau gitu saya akan masuk ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana menurut Mbak kualitas pada diri Mbak? Baik ya. Kemudian seberapa puaskah Mbak terhadap kesehatan Mbak saat ini? Memuaskan ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan mengenai beberapa sering Mbak telah mengalami hal-hal sebagai berikut dalam 4 minggu terakhir ini ya. Untuk pertanyaan 3 sampai nomor 9, Mbak bisa menjawabnya dengan skala 1 yaitu tidak sama sekali, skala 2 yaitu sedikit, skala 3 yaitu dalam jumlah sedang, kemudian skala 4 yaitu sangat sering, kemudian skala 5 yaitu dalam jumlah berlebih. Apa sudah ngerti? Baik, kalau begitu kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Seberapakah jauh rasa sakit fisik pada Mbak atau mencegah pada Mbak dalam beraktivitas sesuai kebutuhan yang Mbak alami saat ini? Sedikit. Kemudian seberapa sering Mbak membutuhkan terapi media untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari Mbak yang Mbak lakukan? Dalam jumlah sedang. Kemudian seberapa jauh Anda menikmati hidup Mbak? Sangat sering. Kemudian seberapa jauh Mbak merasa hidup Mbak ini berarti? Sangat sering. Kemudian seberapa jauh Mbak mampu berkonsentrasi dalam kehidupan sehari-hari? Dalam jumlah sedang. Kemudian secara umum seberapa aman Mbak yang Mbak rasakan dalam kehidupan Mbak yang Mbak lewati sehari-hari ini? Sedikit. Kemudian seberapa sehat lingkungan di mana Mbak tinggal berkaitan dengan sarana dan prasarana? Tidak sama sekali. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ini yaitu merupakan pertanyaan mengenai seberapa penuh Mbak alami dalam hal-hal 4 minggu terakhir juga ya. Kemudian untuk jawabannya Mbak bisa menjawab tidak sama sekali untuk skala 1, untuk skala 2 yaitu sedikit, untuk skala 3 yaitu sedang, untuk skala 4 yaitu seringkali, kemudian untuk skala 5 yaitu sepenuhnya dalam. Apakah Mbak mengerti? Baik, kalau begitu saya masuk pertanyaan ya. Apakah Mbak memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari? Sedikit. Apakah Mbak dapat menerima penampilan Mbak saat ini? Seringkali.
Kemudian apakah Mbak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Sepenuhnya dialami. Kemudian seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan Mbak dari hari ke hari? Sedang. Kemudian seberapa sering Mbak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang ataupun rekreasi? Sedikit. Kemudian seberapa baik kemampuan Mbak dalam bergaul di lingkungan masyarakat? Tidak sama sekali. Seberapa puaskah Mbak dalam tidur? Sedikit. Kemudian seberapa puaskah Mbak dalam kemampuan untuk menyampaikan atau menampilkan aktivitas kehidupan Mbak dalam kehidupan sehari-hari? Sedang. Kemudian seberapa puaskah Mbak dengan kemampuan Mbak untuk bekerja? Sedikit. Seberapa puaskah Mbak terhadap diri Mbak? Sedang. Kemudian seberapa puaskah Mbak dalam berhubungan personal atau sosial? Seringkali. Kemudian seberapa puaskah Mbak dalam kehidupan seksual yang Mbak lakukan setiap hari? Sedang. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Mbak bisa menjawab untuk skala 1 yaitu sangat tidak memuaskan, untuk skala 2 tidak memuaskan, untuk skala 3 biasa saja, kemudian untuk skala 4 memuaskan, kemudian untuk skala 5 yaitu sangat memuaskan. Apakah Mbak bisa dimengerti? Mengerti. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Seberapa puaskah Mbak dengan hubungan yang Mbak peroleh dalam teman Mbak? Sangat memuaskan. Seberapa puaskah Mbak dengan kondisi tempat tinggal saat ini? Memuaskan. Seberapa puaskah Mbak dengan akses pada Mbak, yaitu pada layanan kesehatan? Memuaskan. Seberapa puaskah Mbak dengan transportasi yang harus Mbak jalani saat ini? Biasa-biasa saja. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu ini juga pertanyaan yang sering Mbak rasakan dan alami dalam 4 minggu terakhir ya. Ini jawabannya Mbak bisa menjawab untuk skala 1 yaitu tidak pernah, skala 2 yaitu jarang, skala 3 yaitu cukup sering, skala 4 sangat sering, dan skala 5 yaitu selalu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk pertanyaannya yaitu seberapa sering Anda atau Mbak memiliki perasaan negatif seperti feeling blue, yaitu merupakan kesepian, putus asa, cemas, dan depresi yang Mbak alami? Cukup sering. Sering ya. Baik, mungkin untuk wawancara atau pemberian pertanyaan untuk kali ini sudah cukup ya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan hasil ya. Baik. Baik Mbak, saya sudah selesai melakukan pengkajian kualitas hidup pada diri Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah dilakukan tindakan pengkajian kualitas pada diri Mbak? Cukup lega. Cukup lega ya, dan cukup mengetahui. Kemudian untuk respon yang Mbak berikan untuk menjawab pertanyaan yaitu cukup kooperatif dan cukup bagus ya. Ya. Kemudian untuk hasil skor kualitas hidup pada jawaban yang Mbak berikan yaitu 54,75, yang berarti yaitu hasilnya baik. Kemudian sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, jika Mbak memiliki kendala atau ingin berkonsultasi, Mbak bisa kembali lagi. Ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kali ini ya. Ya. Senang bekerja sama dengan Mbak. Selamat siang. Sekian ya. Ya, selamat Assalamualaikum. siang. Salam. Saya sudah selesai melakukan pengkajian kualitas hidup pada Mbak Andin di Bangsa Melati. Kemudian dengan hasil skor kualitas hidup hasil pengkajian kepada Mbak Andin yaitu hasilnya 54,75, yaitu yang berarti baik. Kemudian untuk respon yang diberikan kepada klien yaitu baik, kemudian juga cukup kooperatif. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu konsultasi jika memerlukan bantuan, kemudian nama terang Ananda, tanda tangan.